sederhana sekali, bahwa dalam sistem ekonomi, dalam dinamika ekonomi itu tidak boleh ada segelintir orang menentukan nasib orang banyak. Itu sudah clear. Kita sudah berusaha ya paling tidak untuk menarasikan agar Gibran di-impeach, dimaksudkan. Kalau bagian yang menurunkan bagian saya tidak suka menurunkan apa-apa soalnya. Saya jawab soal oligarki saja. Jadi kita sebenarnya kan para pendiri bangsa ini sudah punya pandangan yang menurut saya sangat visioner. Bersama beberapa beliau di sekolah di luar negeri ya, perkembangan awal kapitalisme di sana. Jadi sudah tahu bahwa salah satu masalah besar dari perekonomian suatu bangsa yang dengan dominasi kapitalis bahkan kemudian menjadi kapitalisme itu pastilah dominasi sekelompok orang segelintir orang atas nasib orang banyak. Itu sudah jelas. Karena itu sangat power ya pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 45 itu yang kemudian sekalipun dikebiri sebenarnya masih bisa kalau menurut saya melakukan review meskipun itu ada amandemen kalau memang ditafsirkan dengan benar ya masih bisa. Jadi disitulah sebetulnya kita harus, saya sebagai pembelajar ekonomi ya kadang melihat ekonomi termasuk saya itu gimana ya kita bisa melihat pakar gitu ya, lihat itu kita jauh sekali, mereka visioner sekali. Nah, bahwa salah satu yang tidak sangat jelas bahwa ekonomi kerakyatan, mau disebut kerakyatan, mau disebut kekeluargaan, mau disebut Pancasila itu pemimpinan saja. Prinsipnya sederhana sekali, bahwa dalam sistem ekonomi, dalam dinamika ekonomi itu tidak boleh ada segelintir orang menentukan nasib orang banyak. Itu sudah clear. Saya kalau tidak salah tafsir terhadap agama juga begitu, mengapa tidak boleh harta itu beredar di kalangan terbatas. Sesimpel itu. Kemudian aspek lain tentang perlindungan negara itu kan detail banget kan? Secara ekonomi ya maksudnya. Jadi sebenarnya kita yang tidak bekerja itu punya hak orang yang dijamin Undang-Undang Dasar 45 kok pekerjaan itu Pak. Ini ada juga fakir miskin dan anak-anak terlantar di peralatan negara. Ternyata ditafsirkan sebagai dipelihara kayak ternak dulu lah supaya terus berkembang biak. Jadi gitu. Tetapi itu tidak apa. Nah, tetapi ekonomi kemudian berkembang sedemikian rupa dan kalau saya boleh menilai ini memang ada dua aspek, eksternal dan kita para pemikir, para politisi, para ini memiliki kesalahan, tapi kekuatan eksternal juga lumayan. Dominasi internasional itu sudah terus-menerus dari penjajah sipil kan. Jadi kalau melihat oligarki itu tidak bisa sepenuhnya dari korupsi saja. Ya, korupsi itu satu hal yang membuat mereka lebih besar. Makin banyak pejabat yang bisa dibeli dia ya makin besar dia. Tetapi asal usul masalahnya itu selain itu adalah memang keterkaitan ekonomi internasional yang membuat mereka punya hunian. Satu ya. Yang kedua di sistem ekonomi. Jadi cara korupsi itu kalau orang biasa itu kan nyolong dari anggaran ya, atau tadi pendapatan diambil ya yang harus masuk negara. Tetapi kalau mereka yang di dunia usaha yang kelasnya kakak, itu nggak perlu itu. Kebocoran itu caranya adalah undang-undangnya sudah ini mungkin KPK saja kesulitan tentang belanja pajak misalnya Kanda Abdullah. Jadi belanja pajak itu nilainya sekitar 390 triliun. Banyak belanja itu yang legal loh. Di 390 itu dinarasikan bahwa DPT Pak PPN yang ditanggung pemerintah dibilang narasi rumah itu tidak besar. Yang besar itu adalah kepada pertambangan apa segala itu yang program macam-macam. Itu yang kasar mata. Yang tidak kasar mata adalah beberapa kesempatan yang mereka miliki untuk berkembang. Intinya gitu. Maka kalau kita mau nyalahin, mau melawan oligarki itu ujungnya jadi sama lagi. Kalau kita langsung misalnya kan nggak mungkin kita nurunin oligarki, dia nggak secara legal standing, ya kita kan nggak bisa. Yang bisa adalah kita menguasai negara, yang negara itu aturan-aturannya membatasi oligarki itu. Nah, pilihannya ya dua, itu teori sederhana kan. Kita sudah coba lewat pemilu dan sebagainya, belum berhasil menang. Nah, ini memang mending nggak menang sih. Kalau menang kita juga belum siap. Nah, kemarin itu ini perang agama ini.
Tetapi kalau tadi ditawarkan mama itu bagian yang tapi saya ingin mengatakan secara ekonomis sampai pada titik di mana oligarki itu kan sebutan yang lebih gampang begitu ya. Tapi ketika kita bayar, nggak mudah loh. Dulu misalnya mau 10, 20, 100, nah saya pakai definisi yang lebih sederhana. Yang punya duit di bank lebih dari 50 miliar saya anggap bagian dari kalau nggak anaknya keponakannya. Ya kurang lebih sekitar 100.000 rekening kalau dibagi 10 baik besar. Maka itu ada kurang lebih 5.000 pihak. Jadi 5.000 pihak kalau dikaitkan anak istri segala macam ya mungkin sebenarnya nggak banyak, sekitar 500-an pihak saja yang bisa kita sebut oligarki dan wakilnya. Tetapi ada dua cara kan akses mereka. Kalau ini sudah sedemikian, ibu bapak kan makan Indomie, jujur saja lah kita. Bagaimana kita kalau mau ini mogok semua saja. Jangan beli kacang Garuda, jangan beli Indomie, jangan apalagi ngerokok ya. Nah, apalagi ngerokok Sampurna misalnya. Berhenti kalau di sini. Artinya, saya bukan ingin membuat kita semua untuk melawan dalam aspek itu. Titik mereka ini sudah sedemikian krusial kita dikuasai. Sudah sampai pada titik nyaris. Dulu saya waktu masih mahasiswa sampai itu sebelum saya dalam BRI saya agak berbau Marxis. Saya ngomong itu, saya tidak minum apapun, tidak makan. Ya, pokoknya sebenarnya sudah penting makannya adalah makan yang tidak ada kaitannya dengan kapitalisme. Sekarang ibu-ibu jujur saja lah, kalau misalnya mau nengok ke rumah sakit, itu jadi gampang. Beli yang 100.000 yang sudah kemasan itu, isinya tahu nggak itu? Semua buah impor dari Cina itu. Gimana tadi mau melawan Cina? Orang ibu-ibu nengok temennya yang sakit dan dia pakai beli buah Cina, ini bisa. Saya tidak ingin mengatakan itu salah, tetapi maksudnya perlawanan terhadap hal seperti ini memerlukan strategi yang agak matang ya, tidak bisa main karena sudah terlanjur dicekik. Yang paling logis itu memang menguasai negara. Jadi kita mempengaruhi negara, syukur bisa berkuasa. Sekurang-kurangnya tadi kontrol agar semua aturan undang-undang itu tidak makin menunjukkan sulit pakai banget. Cuma ya ini kewajiban moral. Saya mengikuti aja kalau mungkin namanya kita menyatakan usaha ini salah saja bahwa kita belum berhasil mengalahkannya. Ya nggak apa-apa. Saya menyampaikan berita buruk lah. Oligarki di Indonesia itu sampai pada titik jangan ke Indonesia, Amerika juga sama saja makin kapitalis makin begitu. Emang yang menang Trump sama Kamala Harris ya enggak lah. Oh, itu kan faktor X saja, yang penting di belakangnya berapa siapa saja pemilihan presiden Amerika saat ini ke depan nggak tahu. Saya kasih contoh lagi yang paling sederhana, orang ribut debat itu hubungan masih tinggi bahwa semua analis ekonomi katanya di TV atau di rumah saya nggak berani jual di wawancara ini. Alasannya Amerika ya lah itu soal cari duit saja untuk membiayai. Karena pemiliknya di sana itu adalah kelompok kualitas ini. Jelas kan? Coba Amerika saja dikuasai oligarki. Maka silakanlah kita berimajinasi ya. Tentu nggak boleh putus asa, karena nggak mungkin kita putus asa kan, kita berharap putus asa. Saya sebagai seorang ekonom berusaha detail-detailnya dan seterusnya untuk menjelaskan kepada publik. Karena saya tidak edukasi lah. Kalau pengen biar pengen kritik, dan saya edukasi kalau saya provokasi ya. Karena maksudnya, ayo kita mulai dari itu yang bersifat perlawanan negara. Kita buat partai ini sudah benar. Tadi saya sarankan partai masuk ke desa lah. Belum banyak tapi melebar ke desa-desa. Kita sudah, saya mungkin sebagian besar sini kita sudah coba dukung Anies, kalah kan? Ya nggak tahu besok kan. Terus ini masih Repri, saya kira konsisten untuk selalu menyuarakan yang harusnya yang sebenarnya itu batas yang bisa dilakukan. Tetapi sebagai pribadi sebenarnya mulai loh Mbak Disa, bagaimana konsumsi kita mulai dipikir beneran itu. Kalau kecuali darurat ya, kalau mau pisang dilihat saja lah, jangan beli pisang impor. Simpel itu kalau menurut saya. Kalau coba
saja, tapi ya karena gak enak juga tidak terbayangin. Setiap kali menengok orang sakit itu seperti itu kan. Terus juga makan-makan apa saja yang ibu bapak makan. Kalau belanja, ya kita bahkan pertemuan gerakan aja, ayo di KFC, di McD, ya. Saya tidak mengharapkan itu. Mulailah dari hal-hal yang ada perjuangan itu selain gambaran besarnya, kita mulai juga dengan yang bisa kita lakukan bersama. Menurut saya begitu. Hasilnya sih nggak tahu, gitu ya, Bang Refli. Bagian yang menurunkan Bang Refli. Semangat. Ya, begini. Saya senang kalau mama semangatnya ya. Jadi kita juga semangat. Cuma yang namanya berjuang itu ya harus pakai, tidak hanya pakai otot, tapi juga pakai konsep kan. Jadi kalau soal fufu fafa ini kan, belum memang fufu fafa. Gibrannya itu ada masalah, masalahnya di fufu fafa. Jadi kalau fufu fafa itu adalah Gibran, nah baru Gibran bermasalah. Nah, jadi kita sudah berusaha ya paling tidak untuk menarasikan agar Gibran di-impeach, dimaksudkan. Dan itu sudah kita mulai kemarin dengan mendatangi DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, kita harap Partai Masyumi juga ikut-ikutan juga. Kita sedang mengajukan juga surat nanti mudah-mudahan ke fraksi-fraksi di DPR. Karena kalau untuk menjatuhkan pemerintah ini ada dua kemungkinan, cara halal dan cara tidak halal. Yang lebih tepat cara konstitusional atau cara ekstra konstitusional, ya begitu. Kalau cara konstitusional, ya kita berharap bahwa yang namanya Gibran karena adanya fufu fafa dia di-impeach, dimaksudkan. Mulai dari proses DPR, kemudian MK, DPR lagi MPR. Memang harus begitu prosesnya. Tapi kalau misalnya klausul dalam konstitusi kan tidak hanya pemakzulan, tapi juga bisa mengundurkan diri. Apakah kuat kita menggedor Gibran untuk mengundurkan diri? Kan tergantung Masyumi, bukan tergantung Refli Harun. Refli Harun kan cuma satu orangnya, ya kan? Tapi kalau ada mama 10 juta baru kita mau di depan. Jadi itu. Kalau cara konyol ya udah kita ditangkap satu-satu, dianggap makar jadinya, ya. Jadi menyampaikan aspirasi itu boleh, mau memaksulkan, mau Gibran mengundurkan diri, boleh, karena itu adalah hal-hal yang sudah diatur di konstitusi. Yang tidak boleh itu bawa senjata, saya katakan begitu, bawa senjata, bawa instrumen kekerasan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita mengadakan long march 10 juta manusia minta Gibran turun, ya boleh, sepanjang ya tidak merusak sarana publik dan lain sebagainya. Kan ada alasan-alasan legal untuk menangkap. Tapi kalau nggak ada alasan legal juga bingung mau menangkap gimana caranya. Ya gitu Bu ya. Nanti kita tunggulah. Akan ada aksi besar-besaran dari Masyumi nanti. Dan ini pusat akan menjadi pusat pergerakan Gibran di sini. Di sini Gibran, gerakan Indonesia Bersih bersama Ahmad Yani. Jadi Gibran itu gerakan Indonesia Bersih bersama Ahmad Yani. Disingkat Gibran. Itu satu ya. Yang kedua soal oligarki. Oligarki itu ada oligarki ekonomi dan ada oligarki politik. Tapi asal kata dari oligarki itu ada oligarki pemerintahan oleh segelintir orang, oleh sekelompok orang. Bedanya sama aristokrasi kurang lebih sama, tapi kalau aristokrasi itu bangsawan. Jadi kalau sejarahnya itu begini, ada pemerintahan monarki, kalau sejarah ini, tiba-tiba tuan tanah bangsawan yang merasa diperas-perasin ini berontak. Maka di Inggris adalah ada House of Lords, ya kan? Nah, House of Lords ini membentuk pemerintahan yang aristokratif, karena bangsawan itu ikut memerintah. Tapi kemudian ada gerakan rakyat. Di antara gerakan rakyat itu, kemudian
muncul orang-orang kuat, beberapa orang kuat, maka munculnya oligarki. Nanti dari oligarki ke demokrasi. Nah, kita ini konstitusinya demokrasi, tapi praktiknya oligarki, ya kan? Jadi kalau misalnya dibilang demokrasi kita ini kebablasan, nggak benar itu. Kita demokrasinya belum nyampe, bukan kebablasan, oligark. Tapi ini oligarki yang buruk. Ya mungkin ada versi lain oligarki yang baik ya. Misalnya yang namanya Sokrates ya. Sokrates itu dia nggak mau pemerintahan demokrasi, maunya pemerintahan oleh filsuf, oleh sekelompok orang. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kawan-kawan semua, yang membedakan oligarki Mulyono dengan oligarki Pak Harto adalah oligarki Pak Harto itu tidak ikut memerintah, tidak ikut ada di frontliner, di front office, nggak ada. Mereka cuma di belakang layar dan betul-betul mereka menjadi supporting sistem dari Pak Harto. Yang berkuasa tetap Pak Harto. Jadi beberapa disertasi mengatakan itu. Kalau Bung Karno yang berkuasa, tapi Pak Harto efektif karena ditopang oleh Golkar, ditopang oleh birokrasi dan oleh ABRI pada waktu itu. Oligarki cuma jadi juru bayar saja pada waktu itu. Ya kan? Ada cerita orang kaya tempel Yusuf aja nggak melawan kan? Walaupun Yusufnya yang jengkang setelah itu. Nah, sekarang oligarkinya rakus, oligarkinya berani tampil di depan. Kita lihat kan, misalnya ada yang oligarki yang berasal dari Kalimantan Selatan, ya kan? Yang paling banyak ya oligarki Pantai Indah Kapuk yang paling banyak. Nah, ya. Jadi yang Kalimantan Selatan misalnya ada yang bilang 4 menteri, tapi 4 lainnya masih dia juga. Dan konon pada masa pemerintahan Prabowo ini dia jadi circle yang paling dekat. Jangan-jangan circle yang paling menentukan, oligarki yang paling menentukan. Karena ada isu-isu juga. Oligarki sana mau kasih uang sekian, dia bilang kalau cuma sekian doang, saya pun bisa. Coba bayangkan. Nah, kalau nanti tadi Mas Awalil bingung dengan uang dan lain sebagainya, yang berharap itu dari oligarki ini untuk menyelamatkan muka Prabowo. Jadi makanya misalnya program rumah gitu, kalau mengandalkan APBN nggak bisa, nanti akan ditagih kan, maka shortcutnya di oligarki tersebut. Ya, dan oligarki itu menjadi tambah kuat. Saya sudah diperingatkan hamba Allah yang bernama Abdullah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekalian menjelang maghrib